Aku ngerasa kayak ada orang yang lagi menunda-nunda sesuatu, ya. Jadi ada yang ingin dilakukan tapi lagi ditunda. Dan semakin lama dia menunda, dia semakin stres. Di mana-mana ya. Penyakitnya orang LDR itu, ini kartu LDR, long distance relationship. Penyakitnya itu pasti perasaan sakit hati karena kedatangan pihak ketiga. Sekali lagi aku ingatkan, koneksi soulmate itu tidak ada yang bisa memutuskan kecuali Tuhan. Hi Scorpio, welcome back to Be Delightful channel with me Ray here as your tarot reader. Semoga kalian selalu baik-baik saja guys ya, dan setiap hari mendapatkan pencerahan-pencerahan baru sehingga kualitas hidup bertambah dan kita semua dari hari ke hari berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya ya. Ini adalah love reading untuk kalian di bulan November. Sebenarnya rencananya aku bikin untuk 2 minggu sih, tapi kayaknya udah nggak terkejar ya. Jadi ini akan berlaku anytime you see this video, kapan saja kalian melihat video ini sampai nanti ke tanggal 20 November 2021, oke? Ini adalah energi kolektif ya untuk Scorpio. Jadi tidak semua Scorpio akan resonate dengan cerita di sini ya. Jadi kalian ambil apa yang resonate untuk kalian, yang gak resonate ditinggalkan aja untuk diambil oleh orang lain, untuk diambil oleh Scorpio lainnya. Dan kemudian energi adalah reversible ya, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian, oke? Kemudian kita akan coba readingan ini, spreadingan ini dengan Celtic Cross dengan mengambil 10 kartu untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang readingan ini ya, love reading kalian ini. Oke, ready? Let's see what's going on, Scorpio. Scorpio. Hey, apa ini Scorpio? Kenapa kamu memperlakukanku seperti itu? Belum ya, belum ada Scorpio yang datang. Halo Scorpio. Hai Scorpio, Scorpio. Oke, dia sudah datang guys. Satu. Welcome Scorpio. Dua. You are very welcome here Scorpio ya. Karena tarot readermu ini punya 5 Scorpio di birth chartnya. Oh iya 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 iya, the two of cups ya. Ada orang yang saling mencintai di sini. Rasanya pengen menunjukkan bahwa cintaku lebih besar, kata yang satu. Yang satunya lagi bilang cintaku lebih besar lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Let's see, kita akan lihat Celtic Cross untuk Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus November 2021. Love reading. What's going on Scorpio? Apa yang terjadi? Oke. Jadi ada Knight of Cups ya. Ada orang yang datang untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu di sini ya. Yang pasti itu berhubungan dengan emotion karena ini adalah Knight of Cups. Cups itu adalah energi emotion dan Cups adalah energi untuk water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi ini kamu ya Scorpio. Kita lihat dulu ya guys, versi lengkapnya nanti aku jelasin satu persatu. Oh, aku gemetar. Oh god. Aku ngerasa kayak ada orang yang lagi menunda-nunda sesuatu, ya. Jadi ada yang ingin dilakukan tapi lagi ditunda. Dan semakin lama dia menunda, dia semakin stres.
tangannya basah, aku ngerasa tangannya basah, dia keringatan. Em, ini harus segera dilakukan gitu ya, ataupun ini mungkin pembicaraan ini harus segera dikatakan gitu, tapi ditunda-tunda, nggak tahu kenapa. Dan semakin dia menunda, dia semakin stres, badannya itu panas dingin. Siapa itu Scorpio? Oke, the bottom of the deck ada the Three of Pentacles di sini. Kerja, kerja, kerja. Mari kita bekerja ya. Jadi ada orang yang fokus untuk bekerja, crafting untuk buat diri menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Ini overall ya craftingnya. Bisa jadi dia menambah skill, mungkin sekolah lagi ya. Kartu The Three of Pentacles itu bisa masuk sekolah lagi, kuliah lagi. Setelah libur mungkin masuk kelas ya. Libur 2 tahun sekarang udah mulai masuk kelas, udah mulai lebih serius belajar. Kemudian ada orang yang ngambil les lagi, mungkin les tambahan. Yang jelas ini membuat dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ya. Crafting. Oke, di center of the reading ya, energi pusatnya itu ada yang menawarkan cinta dan meminta maaf, kemudian di cross dengan the Six of Cups. Ini ada kartu soulmate di sini ya. Jadi bisa dipastikan ini readingan akan berkaitan dengan soulmate. Ada 1, 2, 3, 4, 5 major arcana. Oke, fix. Ini tentang soulmate ya. Jadi ada yang orang yang ingin menyampaikan permohonan maafnya dan ingin menyatakan cintanya ya. Ini berkaitan dengan orang lama yang datang kembali, mantan mungkin ya, yang pernah bertemu sebelumnya di kehidupan yang ini, atau yang datang dari the past life ya, dari kehidupan yang lalu. Artinya kamu belum kenal dia, tapi nanti tiba-tiba dia akan muncul dalam hidupmu, atau sekarang ini sudah datang gitu. Kamu ngerasa koneksi yang sangat kuat dengan dia, baru ngelihatnya aja langsung drowning gitu, magnetis ya. Dia punya daya magnet yang kuat sekali, bisa bikin kamu langsung kepikiran sama dia, bisa bikin kamu langsung gak enak makan, gak enak tidur, mikirin dia mulu ya. Itu ciri-ciri soulmate ya, orang lama yang datang kembali. Kemudian di fokus ada Page of Pentacles, kembali mau fokus untuk bekerja, mengumpulkan duit ya. Jadi ada orang yang seperti aku ngerasa deny gitu ya, kayak mencoba untuk mengingkari, oh bukan nggak waktunya untuk itu. Sekarang bekerja gitu ya. Mengingkari koneksi ini tadi yang sangat mendalam, tiba-tiba datang terus mendalam ini. Kemudian di goal ada the stars ya. Ada orang yang ingin menjadi bintang di sini. Mungkin ini berkaitan dengan profesi yang dia lakukan sekarang ya, yang berkaitan dengan tandanya sukses itu ketika dia terkenal. Itu yang aku tangkap ya. Sorry, jadi profesi dia ini dinyatakan sukses kalau dia terkenal, menjadi center of attention ya, menjadi pusat perhatian orang. Dan itu yang dia mau fokus. Oke. Di kejadian beberapa waktu lalu ada Knight of Wands. Ini baru-baru ini ya. Yang terjadi ada kayak konflik di situ di dalam pikiran aku rasa. Yes. Jadi ada yang berpikir-pikir dan pikiran itu menjadi konflik apa aku nggak tahu, nanti kita klarifikasi di near future, masa depan yang akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Ada the High Priestess, ada orang yang dicerahkan, ada pencerahan di sini, seseorang menjadi lebih melihat dengan clear ya suatu situasi. Kemudian di advice ada the Six of Wands, ini victory, kemenangan. Oke, kartu kemenangan. Kemudian external support ada the Magician. Energi ketika seseorang bisa mewujudkan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia inginkan, oke? Di hopes and fear, rasa takut dan harapan, ada the Justice. Keadilan terkuak, kebenaran muncul, seseorang menyampaikan kebenaran atau ada kebenaran yang terungkap secara tiba-tiba. Dan di future outcome, di masa depan yang lumayan jauh ya dari sekarang, bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi, itu ada kartu The Devil, Capricorn energi. Oke. Mari kita klarifikasi Scorpio. Ini cerita punya siapa? Aku ngerasa ini kuat sekali hubungannya dengan dinamika soulmate ya. Kejar mengejar. Aduh. Terus blokir memblokir, kemudian mencoba untuk saling melupakan, ternyata balik-balik lagi. Aduh. Soulmate kagak udah-udahnya. Oke, let me clarify. The Knight of Cups, ada tawaran di situ, permintaan maaf dan tawaran.
ada orang di masa lalu yang datang kembali untuk menawarkan sesuatu dan meminta maaf. Nah, itu dia. Let me clarify what this is all about, Scorpio. Oke, yes. Jadi the center of energy Knight of Cups yang di cross dengan the Six of Cups itu diklarifikasi dengan the Eight of Cups ya. Kemudian the Knight of Pentacles dan kemudian ada the Seven of Pentacles. Jadi aku ngerasa ada orang yang datang dari masa lalu ya. Bisa jadi mantan kamu kalau seandainya kalian sudah pernah bertemu di kehidupan ini, atau orang yang ujuk-ujuk datang tiba-tiba entah dari mana tapi kamu langsung ngerasa dekat dengan dia, oke? Datang untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu ya. Ada yang dia tawarkan, tapi aku ngelihat seberapa kuat dia berusaha untuk menawarkannya, segitu kuatnya juga kamu menolaknya. Ini orang yang lagi bekerja keras. Ayo dong gitu ya. Please take me back mungkin ya kalau mantan. Ayo dong, masa kamu nggak bisa maafin aku sih gitu ya. Sorry dong gitu ya. Tapi tetap aja sekuat-kuatnya dia mencoba untuk menawarkan sesuatu itu, sekuat-kuatnya juga kamu berusaha untuk menolaknya ya. Dan aku ngelihat seseorang walking away. Oke. Ada orang yang pergi meninggalkan situasi itu karena menurut dia aduh udah gak bener lagi deh ya. Dan aku ini ngerasa si orang dari masa lalu tadi sih, si mantan tadi ya yang pergi, udah deh gitu, kalau seandainya kamu gak mau ya udah gitu. Tapi yang namanya koneksi soulmate gak akan semudah itu ya, lihat aja pasti gak akan semudah itu. Tapi yang jelas kamu berhasil membuat dia pergi ya, dengan pedangmu yang sangat tajam ini. Ayo dong brak gitu ya. Kamu berhasil membuat dia pergi. Kita akan klarifikasi Page of Pentacles di fokus. Kamu berusaha fokus untuk pekerjaanmu karena kamu sedang crafting di situ di overall energy. What this is all about? The Page of Pentacles, please clarify. Thank you very much. Padahal aku ngerasa ya mantanmu itu ketika dia datang untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu untukmu, dia itu udah sampai udah udah sampai mandi kembang 7 rupa kali biar bisa punya keberanian gitu. Tapi ya kamu kan memutuskan untuk menolak ya. Ya itu kan hak kamu. Kamu punya hak. Kita semua punya hak untuk apapun yang terkait dalam hidup kita ya. Even menolak atau menerima, kita punya hak untuk memutuskan ya. Two more card please. Oke, jadi the Page of Pentacles itu diklarifikasi dengan the Three of Cups, kemudian ada the Five of Cups, dan kemudian ada Ace of Sword ya. Sorry, too much coffee. Jadi, kamu yang sudah memenggal harapannya dengan pedangmu yang tajam tadi, kemudian berusaha fokus dengan crafting tadi ya, dengan meningkatkan kemampuanmu, mengasah kemampuanmu. Dan aku ngeliat itu di bidang finansial sih, ada pentacles di sini. Tapi yang aku rasa sih kamu semacam memakai topeng ya. Karena Ace of Sword di sini aku lihat ada konflik batin antara yang kamu tunjukkan dengan yang kamu rasakan sebenarnya. Oke. Kamu nunjukkan kalau kamu terlihat bahagia sekali di depan semua orang karena ada Three of Cups di sini. Ini adalah kartu kebahagiaan, kartu reunion. Kalau kamu lagi ngumpul sama teman-temanmu, kamu ceritanya yang bahagia-bahagia aja. Guys, tau gak sih kemarin si Anu balik ya, dia minta maaf sama gue terus ngajak gue jadian lagi. Ya gue tolak dong. Hahaha. Kurang lebih gitu ya. Jadi seolah-olah di depan semua orang kamu bilang betapa hebatnya dirimu karena telah berhasil mengkat seseorang yang datang dari masa lalu ya. Tapi di dalam hatimu ya, ini ada Five of Cups ya. Kamu ngerasa sepi, ngerasa sendirian sometimes gitu. Kadang-kadang mungkin kalau malam hari gitu ya, terutama gitu kamu masih keingatan aja sama dia. Karena
ketika ini muncul begini nih kartu ya, ada orang yang kayak berdua wajah gitu loh, wajahnya ada dua. Sama semua orang dia nunjukin dia happy, aslinya ya cuman dia yang tahu dia itu sedih. Oke, ini konflik batin antara apa yang ditunjukkan dan apa yang ada di dalam diri sendiri. Di tengah-tengah sibuknya kamu untuk memperkaya dirimu, oke? Oke, mari kita lihat the stars di goal kamu. Target kamu itu mau jadi orang terkenal. Let's see. How famous? Seterkenal apa emang yang kamu inginkan ya? Oke. Oke, jadi goal kamu, kenapa kamu memilih untuk fokus sama karir kamu? Kenapa kamu memilih untuk fokus sama tujuan hidup kamu yang menurut kamu adalah yang paling penting adalah menjadi the stars ya. The stars ini bisa macam-macam loh ya, bukan harus jadi super bintang kayak Katy Perry, bukan. Ini bisa jadi kalau kamu punya bisnis online, bisnis online kamu itu maju, terkenal gitu ya, orang banyak tahu, brand kamu banyak dikenal orang, atau mungkin kalau kamu YouTuber, follower kamu banyak, konten-konten yang kamu create itu diminati oleh banyak orang, itu juga the stars ya. Atau kalau kamu TikTokers, kamu nari-nari jamet kuda sih gitu, terus tiba-tiba yang follow itu atau yang like itu bisa sampai 500.000 orang, kurang lebih begitu the stars ya. Kamu memutuskan untuk fokus menjadi the stars itu karena aku ngelihat di masa lalu kamu sempat menggantungkan harapan kepada seseorang tentang arti kebahagiaan, bagaimana seharusnya hidup yang berbahagia itu, tapi ternyata kamu dikecewakan karena ada kartu sakit hati di sini ya. Dan ini aku rasa melibatkan pernikahan ya, karena ada kartu the Hierophant. Mungkin tidak harus selalu ya, karena ketika the Hierophant muncul yang selalu aku dengar itu sah 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 sah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa jadi memang kamu pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang menghancurkan impianmu tentang bagaimana sebenarnya kebahagiaan sejati ya. Oke, oke. Jadi wajar lah ya kalau kamu melihat ada mantanmu datang yang kemarin mengkhianatimu itu, tiba-tiba kamu kasih pedang, wajar sih menurut aku ya, Scorpio. Oke, let's clarify the Knight of Wands di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi. Flipper kah itu? Oh bukan. Oke, The Knight of Wands ya, di energi recent past, kejadian di masa lalu yang baru-baru ini terjadi, diklarifikasi dengan The Fool, kemudian The Strange, dan ada Page of Swords. Jadi aku ngerasa di masa lalu kamu sempat mencoba untuk new beginning ya, karena Knight of Wands ini adalah let's start new beginning. Ayo kita mulai lagi dari awal ya. Di masa lalu pernah terjadi. Tapi yang aku lihat kejadiannya kembali ke konflik lagi sih ya, ada konflik lagi. Dan ini berkaitan dengan Two of Wands yang ada di sini. Aku rasa ya, jarak di antara kalian yang ujung-ujungnya bikin konflik lagi, konflik lagi, konflik lagi, dan akhirnya kamu lelah gitu. Di mana-mana ya, penyakitnya orang LDR itu, ini kartu LDR, long distance relationship. Penyakitnya itu pasti perasaan sakit hati karena kedatangan pihak ketiga. Ya memang itu sangat berpengaruh ya, physical touch itu sangat berpengaruh. Jadi kalau tidak bisa bertemu sesering mungkin, kemungkinan pihak ketiga untuk masuk itu memang sangat besar. Dan aku lihat itu yang terjadi di masa lalu baru-baru ini ke kamu ya. Ada tawaran untuk memulai kembali setelah gagal, kamu okein gitu ya. Ya coba-coba deh untuk saling percaya lagi gitu. Ternyata seberapa kuatnya kamu mencoba, lagi-lagi yang muncul konflik, dan aku rasa itu berkaitan lagi dengan ini. Itu yang membuat kamu enough, cukup, gue udah muak, kurang lebih kayak gitu ya. Ayo kita lihat the High Priestess di future outcome.
Oke, jadi the high priestess di near outcome, near future outcome itu diklarifikasi dengan four of wands, kemudian ada the three of wands, kemudian ada the seven of wands. Lagi-lagi energi wands, pemikiran ya. Di masa depan yang akan datang ini yang akan segera terjadi ini, aku ngerasa kamu akan put barrier ya, bikin barikade di sekitarmu, di depanmu, di samping dan di belakang untuk mencegah energi-energi yang akan membuat kamu merasa terganggu ya dengan fokusmu saat ini, yaitu pekerjaan, dan lebih banyak bersyukur untuk apa yang kamu punya saat ini ya di masa depan. Jadi kamu nggak fokus untuk cari cinta-cinta lagi, nggak. Walaupun di dalam hati itu kamu tetap punya standar untuk kebahagiaan itu seperti apa ya, karena kebetulan Four of Wands muncul di sini. Kamu memang punya standar kebahagiaan tersendiri untuk suatu relationship gitu, tapi no, bukan dengan si ini yang berkali-kali telah membuatmu sakit hati. Setidaknya itu yang kamu pikirkan, oke? Jadi kamu lebih banyak close off, kamu tidak ikut dating application apapun, kamu tidak mencari siapapun saat ini, tetap fokus untuk crafting ini ya tadi, untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghasilkan uang lebih banyak, walaupun di dalam hatimu itu selalu aja ada rasa sedih, ada rasa sepi, ada rasa galau ya. Oke, kita akan klarifikasi untuk nasihat kamu. Ada the Six of Wands. Oke, let's see. Oke. Oke, iya. Ya, jadi the Six of Wands ini diklarifikasi oleh Empress, kemudian ada Ace of Wands, kemudian ada the Six of Swords ya. Jadi di masa depan ya, aku ngerasa akan ada perasaan terkalahkan. Oke. Akan ada orang yang merasa barriernya itu atau barikadenya itu runtuh. Kamu muncul di sini, Scorpio. Ya, sebagai the Empress kalau aku lihat di sini energinya. Jadi mungkin kamu single mom atau single dad ya, single parent, membawa anak dari pernikahanmu sebelumnya bisa jadi, atau pernah menikah belum punya anak. Yang jelas secara umum sosoknya ini orangnya dewasa ya. Jadi aku ngerasa akan ada perlindungan yang runtuh, kurang lebih seperti itulah ya. Akan ada penjagaan yang mengendur. Ya, tentang prinsip tadi artinya no. Kalau kebahagiaan dalam relation itu menurut aku seperti ini, dan ternyata ada yang berubah ya. Ada somehow gitu, ada yang mempengaruhi kamu untuk mengubah pendapatmu ya. Jadi perlindungannya itu jadi kayak lebih longgar. Itu sih yang aku tangkap. Oke. Kita akan lihat the magician di sini, external influence. Oke, jadi The Magician lagi-lagi kartu Two of Wands muncul ya. Jadi mungkin memang ini kalian lagi LDRan ini, long distance relationship. Physical touch itu sangat jarang terjadi ya. Lebih banyak kan nggak ketemuannya daripada ketemuannya. Ketemuan face to face ya. Tapi mungkin bisa VC sih, video call setiap malam atau sleep call. Tapi kalau ketemuan fisik itu sangat jarang sekali. Oke, jadi The Magician untuk external influence itu diklarifikasi dengan the Five of Swords. Ada yang tidak bisa dikalahkan, kemudian the Death, ada kartu transformasi, dan kemudian the Eight of Swords. Lagi-lagi konflik. Jadi kalau aku ngelihat, karena The Magician itu muncul bersamaan atau diklarifikasi dengan The Death, ini berkaitan dengan transformasi besar-besaran untuk seseorang ya, yang awalnya merasa dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Itu diklarifikasi dengan ini ya, yang mencapai tidak bisa diinginkan itu unwinnable, artinya tidak ada yang tidak bisa terkalahkan. Tapi kartu transformasi itu akhirnya ya membuat segala sesuatu yang ada di pikiran yang mengarah kepada situasi stuck atau kondisi yang tidak akan ada perkembangan, ternyata bisa berkembang karena ada The Magician dan The Death ya. Jadi ini kamu muncul nih Scorpio di sini, bahwa semuanya memang pasti bisa berubah
apa saja bisa berubah. Oke. Kita coba klarifikasi the justice di sini. Di hope and fear, harapan dan ketakutan. Oke. Jadi di justice di sini di harapan dan ketakutan diklarifikasi dengan the Eight of Wands, kartu komunikasi, kemudian ada the Ace of Cups, oke. Kemudian ada the Hermit yang di belakangnya ada Queen of Swords ya. Queen of Swords-nya sebenarnya reverse, tapi aku membaca kartu itu tidak pernah reverse. Jadi kalau Queen of Swords reverse yang awalnya dia keras, sekarang jadi melempem. Kayak kerupuk kena air gitu ya. Jadi yang aku rasakan sih akan ada yang menginisiasi komunikasi di sini ya. Siapapun yang menginisiasi komunikasi ini, yang memulai untuk berkomunikasi ini adalah berkaitan dengan perasaan atau situasi yang tidak adil menurut dia, ya menurut perasaannya ada situasi yang tidak adil. Jadi aku harus ngomongin, ya. Jadi aku ngerasa ini berkaitan dengan mantanmu tadi nih. Mana dia? Ini yang menawarkan cinta tadi yang udah kamu tolak di center of the reading ya. Tapi karena ada the Hermit, aku ngerasa dia baru mengalami perubahan besar-besaran ya. Hermit ini orang yang dari awalnya kekanak-kanakan, low vibration, tiba-tiba jadi dewasa, tiba-tiba jadi bijaksana ya. Itu the Hermit. Dan dia kembali menawarkan cinta lagi. Ya, yang aku tangkap seperti ini, kejadiannya akan berulang kembali seperti siklus yang di awal tadi yang pertama kali kita ceritain. Oke, tapi kondisinya saat ini dia sudah menjadi orang yang bijaksana ya. Mungkin dia bisa memahami seperti apa relationship atau hubungan yang kamu inginkan. Ya, karena ada High Priestess dan the Hermit di sini, kamu menginginkan yang seperti ini dan dia bisa memahaminya. Ini divinely guided ya. Artinya dia itu dibantu aja, dibimbing aja untuk bisa memahaminya, karena after all kan kalian soulmate. Ya, walaupun putus nyambung itu biasa dalam soulmate. Tapi ya pada akhirnya inilah yang menang. Oke, the Ace of Cups ini ya. Jadi akan ada yang menginisiasi komunikasi, dia akan menceritakan apa yang dia rasakan dari hati ke hati, dan kamu akan menyampaikan apa yang kamu inginkan tentang relationship yang kamu harapkan, dan aku rasa dia bisa memahaminya. Oke, tadi ini di belakang si Queen of Swords-nya ini muncul reverse. Artinya dari yang awalnya keras tiba-tiba jadi melempem kayak kerupuk. Aku ngerasa itu kamu yang akhirnya luluh. Oke, kita lihat dulu di future outcome-nya jangka panjang. Ada the devil di situ. What this is all about? Please clarify the devil. Oke, jadi the devil di future outcome untuk jangka panjang ya. Bisa tahun depan atau 2 tahun lagi, itu dikonfirmasi atau diklarifikasi dengan the Two of Swords, kemudian ada the King of Cups, kemudian ada the Two of Wands. Lagi-lagi the Two of Wands muncul. 3 kali dia muncul, 2 kali di bottom of the deck, sekali di future outcome ya. Jadi kalian akan tetap berada di jarak yang jauh yang aku lihat ya, sampai beberapa tahun ke depan. Nggak ada tanda-tanda akan mendekat supaya physical touch itu bisa dipersering, nggak ada. Tapi aku ngerasa ini berkaitan dengan challenge ya. Kayak ada ujian yang harus kalian lalui supaya nanti pondasi kalian itu lebih solid gitu. Kalau orang sudah bisa melewati tahap LDR, lulus, dan kemudian ada pernikahan setelah itu luar biasa sebenarnya. Dan apalagi nih kedepannya aku lihat bisa 2 atau 3 tahun lagi. 2 sih ya, kemungkinan 2 tahun lagi. 2 tahun ke depan dari sekarang masih akan terpisah jauh ya. Tapi yang jelas aku lihat si yang tadinya itu ada tendensi perselingkuhan, ada orang ketiga ini nanti akan berubah ya menjadi King of Cups. Ini adalah posisi paling tinggi di Suite Cups. Kalau water sign untuk Scorpio, Cancer, sama Pisces, dia yang paling tinggi nih. Yang paling wise ya, karena King.
Yang jelas ada siklus toksik yang harus dilalui ya di masa depan. Karena ada the devil di sini dan membuat salah satu dari kalian atau kalian berdua akan merasa harus kayak lagi di persimpangan jalan untuk membuat keputusan ya. Dan tidak ada keputusan yang diambil. Kalau aku lihat di sini ya. Tapi sama-sama sudah tahu di situ ada cinta, oke? Antara kalian dua ada cinta dan kalian sama-sama mengerti bahwa ini koneksi bukan macam-macam. Bukan koneksi sembarangan, ini koneksi soulmate ya. Karena kalian sangat drowning one to each other, tertarik satu sama lain dan ketertarikan itu sangat kuat. Oke, tapi ya gitu. Belum ada keputusan yang bisa diambil sampai 2 tahun ke depan kalau aku lihat sih. Karena ada dua di sini. Oke. Two of Swords dan Two of Wands. Mungkin ini ujian, mungkin ya. Jadi kalian diuji lagi kesabarannya, diuji lagi kesetiaannya. Ketika kalian terpisah, kalian bisa nggak manage hubungan ini, gitu ya. Nanti kalau seandainya kalian lulus, who knows, siapa yang tahu ya. Tapi yang jelas, bottom of the decknya juga crafting. Ada orang yang fokus dengan pekerjaan atau ada yang bekerja keras untuk membuat hubungan ini bisa langgeng, atau dua-duanya bekerja dalam arti literally ya, fokus dengan kerjaan masing-masing. Tapi yang jelas intinya kedepannya aku lihat belum ada keputusan yang diambil. Mau dibawa kemana hubungan ini? Hanya ada perasaan yang tersisa di situ. Sekali lagi aku ingatkan, koneksi soulmate itu tidak ada yang bisa memutuskan kecuali Tuhan. Kalau ini benar soulmate ya. Oke, Scorpio, itu aja yang aku punya untuk kamu dalam readingan kali ini. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.